Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Di sini gue masih membahas tentang kasus misteri. Ya, seperti video gue sebelumnya membahas tentang DB Cooper, sekarang gue mau membahas kasus misteri hilangnya seorang perempuan yang bernama Maura Murray. Yang sampai sekarang Maura Murray ini masih belum ditemukan. Sudah terhitung 20 tahun guys hilangnya Maura ini. Pada 9 Februari 2004, tepatnya pada jam 3 sore, Maura meninggalkan kampusnya dengan mobil sedan hitam. Dan pada saat itu sedang terjadi badai salju. Ya, Maura meninggalkan kampusnya dan mengemaskan pakaian dan barang-barang pribadinya ke dalam tas. Tapi sebelum dia meninggalkan kampusnya pada pukul 13.24, Maura ini sempat mengirim email ke beberapa profesor atau dosen di kampus dan di tempat kerjanya guys, ya untuk absen selama 1 minggu. Dengan alasan keluarganya ada yang meninggal. Tapi guys, ternyata ini cuma alasan Maura aja, karena dari pihak keluarga Maura ini membantah dengan mengatakan tidak ada anggota keluarga yang meninggal. Dan kakaknya bernama Julie mengatakan keluarganya masih terus aktif mencari Maura hingga sekarang. Maura Murray ini lahir 4 Mei 1982, lahir di Hanson, Massachusetts, Amerika Serikat. Dan dia menghilang pada malam tanggal 9 Februari 2004. Dia mengalami kecelakaan yang menabrak pepohonan di rute 112 dekat Woodsville, New Hampshire, sebuah desa di kota Haverhill. Tapi yang anehnya guys, saat polisi tiba di tempat kejadian, Maura nggak ditemukan di lokasi tempat kejadian itu. Bahkan pintu mobil Maura saat itu terkunci guys. Oh ya guys, sebelum Maura menghilang, dia ini sempat atau sedang berpacaran dengan pria yang bernama Bill Rose. Dan diduga hubungan mereka saat itu sedang renggang. Karena pada tanggal 9 Februari 2004, di jam 1 siang, Maura ini sempat mengirim email ke pacarnya bahwa Maura lagi nggak mau ditelepon dulu. Nanti aku akan menelponmu. I love you. Ya, seperti itulah guys isi pesan Maura ke pacarnya. Dan pada pukul 14.18, Maura menelpon pacarnya dan meninggalkan pesan suara yang menjanjikan bahwa mereka akan berbicara nanti. Oh ya guys, kenapa Maura ini meninggalkan pesan suara? Karena pada saat itu pacarnya tidak mengangkat telepon Maura ini guys. Makanya Maura meninggalkan pesan suara untuk pacarnya ini. Maura ini adalah seorang mahasiswa keperawatan yang sedang menyelesaikan tahun pertamanya di Universitas Massachusetts Amherst, yang pada saat itu Maura sedang berusia 21 tahun. Maura adalah anak keempat dari Frederick dan Laurie Murray. Dia memiliki kakak laki-laki yang bernama Fred dan 2 kakak perempuan yang bernama Kathleen dan Julie, dan kakak tirinya bernama Kurt. Maura dibesarkan di keluarga Katolik Irlandia. Ketika dia berusia 6 tahun, orang tua Maura ini bercerai. Setelah itu, Maura tinggal bersama ibunya. Maura ini lulusan dari sekolah menengah regional Whitman Hanson, di mana dia menjadi atlet bintang di tim lari sekolah. Dia ini bahkan diterima di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, New York, di mana dia belajar teknik kimia. Tapi sayangnya guys, Maura hanya bertahan selama 3 semester aja. Dikarenakan Maura ini terkena pelanggaran atas kasusnya yang dia kedapatan mencuri di sebuah
toko di Fort Knox. Dan akhirnya Maura dipindahkan ke Universitas Massachusetts Amherst di bidang keperawatan. Dan pada bulan November 2003, Maura ini tertangkap lagi guys oleh kepolisian, ya dikarenakan dia mencuri dari sebuah toko makanan di dekat kampusnya. Dan Maura juga mengaku bahwa dia menggunakan kartu kredit curian. Tuduhan itu dilanjutkan pada bulan Desember dan dibatalkan atau dibebaskan lah setelah 3 bulan karena dia berperilaku baik saat di penjara itu guys. Keluarganya juga menggambarkan Maura ini seorang anak yang berprestasi dan unggul dalam bidang akademis, yang bahkan guys Maura ini menjadi anggota Perkumpulan Kehormatan Nasional dan atletik guys. Wow. Serta mengikuti beberapa cabang olahraga termasuk lari, basket dengan senyuman khas dan lesung pipit yang memikat semua orang yang mengenalnya. Oke, lanjut pada kasusnya. Senin 9 Februari 2004, saat tengah malam Maura menelpon untuk menyewa kondominium di Bartlett, New Hampshire. Karena dulu ini dia dan keluarganya pernah berlibur di sana guys, tapi ya pihak kondominium menolak untuk menawarkan ke Maura. Tapi guys, anehnya ya, tidak ada catatan atau tidak ada bukti kalau Maura ini memesan atau menyewa kondominium dimanapun. Tapi di jam 12.55 Maura ini menelpon kembali kondominium di Bartlett, tapi tidak ada hasil. Lebih tepatnya ditolaklah oleh pihak kondominium. Pada pukul 14.05, Maura menelpon untuk memesan kamar di Hotel Stu Fairmont, dan di jam 15.15 Maura menarik uang sebesar $280 dan dia mengeluarkan uang sebesar $40 untuk membeli minuman keras ya untuk perjalanan dia lah guys. Dan setelah itu di jam 19.27 adanya laporan kecelakaan pada mobil yang Maura pakai. Dan kebetulan ada mobil bus sekolah yang sedang lewat dan dia melihat Maura ini sedang mengecek mobilnya guys. Ya dia kayak berputar gitu guys di mobilnya itu, dan supir busnya juga bilang kalau Maura itu ya terlihat tidak ada pendarahan atau luka lah. Jadi kayak cuma terlihat seperti orang kedinginan aja dan tidak ada tanda-tanda kalau Maura ini sedang mabuk guys. Setelah itu supir bus ingin menelpon polisi, tapi ya Maura ini memohon untuk tidak menelpon polisi ya, katanya dia sudah menelpon bantuan lah. Tapi ya supir bus itu tetap guys menelpon polisi. Sekitar 10 menitan saat polisi tiba di sana, yang anehnya guys, tidak ada Maura di tempat kejadian itu. Ketika polisi memeriksa di dalam dan di luar mobil, petugas menemukan noda merah yang mirip seperti anggur merah. Di dalam mobil tersebut ia menemukan botol bir kosong dan sekotak anggur yang udah rusak di kursi belakang mobil itu guys. Polisi mengatakan kartu debit, kartu kredit, dan ponsel yang Maura pakai tidak ada satupun yang ditemukan. Polisi kemudian melaporkan beberapa botol minuman keras yang dibelinya juga hilang, dan teori-teori hilangnya Maura mulai muncul guys, mulai bermunculan lah. Ada yang bilang kalau Maura ini dibawa oleh orang yang gak dikenal, kayak orang tiba-tiba mobil lewat kan, terus diajaklah Maura ini kan. Nah, ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang Maura ini masuk ke dalam hutan karena bisa aja Maura ini meninggal saat kedinginan kan di dalam hutan itu. Ada yang bilang kalau Maura ini disekap di ruang bawah tanah. Tapi guys, sampai sekarang teori itu atau isu-isu itu masih belum terbukti sampai sekarang. Menurut warga di sana, pada saat kejadian itu mereka mendengar suara
benturan yang hebat dan katanya Maura ini sempat mengisi bensin dan banyak yang berpikir mungkin aja Maura pas lagi ngisi bensin dia minum-minum kan, makanya bisa terjadi kecelakaan itu ya. Ya karena guys mobil Maura ini saat kecelakaan itu mobilnya berlawanan arah. Ada juga salah satu saksi mata dari seorang wanita yang mengaku melihat seorang pria merokok di dalam mobil tersebut. Tapi ya setelah diperiksa oleh kepolisian tidak ada puntung rokok yang ditemukan di mobil tersebut guys. Jadi ya cuma isu aja lah karena pas diperiksa oleh kepolisian tidak ditemukan ya bukti yang diduga orang-orang di sana. Awalnya polisi memperlakukan sebagai orang hilang dengan keyakinan bahwa ya Maura sendiri yang ingin menghilang lah atau secara sukarela lah menghilangnya. Spekulasi ini didasarkan pada persiapan perjalanan Maura ini guys yang tidak dia ceritakan kepada teman atau keluarganya. Jadi teman atau keluarganya itu nggak ada yang tahu kalau Maura ini mau pergi lah. Dan tidak ada bukti nyata juga kalau ada tindak kejahatan pada Maura ini guys. Nah pada tahun 2009 kasus Maura diserahkan ke divisi kasus lama dan pihak berwenang menanganinya sebagai kasus orang hilang yang mencurigakan. Oke guys, kita flashback dulu sebelum Maura menghilang. Pada malam tanggal 5 Februari 2004, ketika dia sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di kampusnya, sekitar pukul 10:30 malam lah, Maura ini berbicara di telepon dengan kakak perempuannya yang bernama Kathleen. Mereka membicarakan masalah hubungan Kathleen dan tunangannya. Dan pada jam 00:07 sampai 00:14 ya jam 12 malam lewat 7 menit, jam 12 malam lewat 14 menit, Maura menelpon pacarnya yang bernama Bill Rose, tapi yang nggak ada yang tahu isi percakapan itu guys. Karena pada jam 12 malam lewat 20 menit, Maura pergi ke New Hampshire. Setelah selesai menelpon, diduga Maura ini menangis guys. Ya karena kebetulan atasnya ini sedang melihat Maura duduk di mejanya. Nah saat itu Maura terlihat melamun dan atasannya mengantar Maura kembali ke kamar asramanya. Sekitar pukul 1:20 dini hari, ketika ditanya apa yang salah, Maura mengatakan kakak perempuan saya. Dan pada hari Sabtu 7 Februari, ayahnya Maura yang bernama Frederick tiba di Amherst untuk membeli mobil barunya karena ya mobil lamanya ini sudah agak rusak lah. Nah saat tiba di rumah, Maura ini meminjam mobil milik ayahnya Toyota Corolla yang baru dibeli tadi ya untuk menghadiri pesta di kampusnya guys. Banyak yang bilang mungkin ini pesta perpisahan Maura sama teman-temannya, tapi ya takdir nggak ada yang tahu guys. Nah pada hari Minggu 8 Februari dia meninggalkan pesta dan pada pukul 3:30 pagi dalam perjalanan ke rumah ayahnya dia menabrak pagar pembatas di rute 9 di Hadley yang menyebabkan kerusakan hampir $10.000. Seorang petugas datang dan menulis laporan kecelakaan. Tetapi yang aneh guys, tidak ada dokumentasi tentang tes kadar alkohol pada nafas Maura ini. Ya nggak tahu sih guys, kenapa pihak polisi ini tidak mengetes kadar alkohol pada Maura. Makanya sampai sekarang orang masih agak bingung tentang kasus Maura ini guys. Nah pada pukul 5 pagi ada catatan panggilan pacarnya Maura di handphone Fred. Ya saat ditanyain sama polisi yang lagi menyelidiki kasus ini,
Ayah Maura ini bilang kalau yang menelpon itu adalah Maura sendiri. Tapi ya ada sebagian orang yang nggak percaya lah, maksudnya ada yang janggal lah dari mereka ini. Karena ya sampai sekarang nggak ada yang tahu isi panggilan tersebut. Menurut jurnalis Joe McGee yang meringkas insiden tersebut, dia bilang di tikungan tajam dia keluar jalur. Mobilnya menabrak pohon. Pada saat itu seseorang yang sedang mengemudikan bus lewat. Dia adalah tetangganya. Dia bertanya apakah dia butuh bantuan. Dia menolak. Sekitar 10 menit kemudian polisi datang ke tempat kejadian dan Maura Murray sudah pergi, ya kata McG itu ya guys. Antara pukul 8 atau setengah 9 malam adanya dugaan penampakan seorang pria, seorang kontraktor yang pulang dari Franconia melihat seorang pemuda berjalan cepat ke arah timur di rute 112 sekitar 4 hingga 5 mil lah. Di sebelah timur, tepatnya kendaraan Maura ditemukan. Ia melihat seorang pemuda yang mengenakan celana jeans, mantel gelap, dan tudung kepala berwarna merah. Pada tanggal 11 Februari, polisi mulai menginterogasi ayah dan keluarga dan pacarnya Maura guys. Yang ternyata ayah dan pacarnya Maura saat itu sedang di luar kota. Bahkan yang biasanya kasus orang hilang hanya ditangani oleh pihak polisi lokal, tapi di sini pihak FBI ikut dalam pencarian dan mengumumkan bahwa pencarian Maura Murray dilakukan secara nasional. Setelah 10 hari Maura menghilang, New Hampshire Fish and Game melakukan pencarian darat dan udara kedua menggunakan helikopter dengan kamera pencitraan thermal, anjing pelacak, dan anjing pelacak mayat. Kakak perempuan Maura menemukan celana dalam berwarna putih yang robek tergeletak di salju di jalan setapak terpencil dekat French Pond Road pada tanggal 26 Februari. Tetapi saat melakukan tes DNA menemukan bahwa celana dalam itu bukan milik Maura. Pada tahun 2005, sudah setahun berlalu guys, keluarga dan teman-teman Maura mengadakan pertemuan untuk peringatan hilangnya Maura dan menghiasi pohon dengan pita biru. Ini merupakan tradisi dari keluarga Maura Murray ini guys. Bahkan sampai sekarang pita itu masih berada di pohon itu. Dan pada bulan Oktober 2006, relawan memimpin pencarian selama 2 hari dalam jarak beberapa mil dari tempat mobil Maura ditemukan. Tetapi tidak ada hasil yang ditemukan guys. Bahkan guys, kelompok Arkansas Let's Bring Them Home menawarkan hadiah sebesar $75.000 pada tahun 2007 untuk informasi yang dapat memecahkan hilangnya Maura ini guys. Keluarga Maura juga berterima kasih kepada orang-orang yang peduli dan ikut menginvestigasi kasus hilangnya Maura ini. Ya, dengan harapan semoga kasus ini bisa diselesaikan. Pada bulan Februari 2019, peringatan 15 tahun hilangnya Maura ini, ayahnya Maura menyewa 2 anjing pengendus mayat untuk menggeledah ruang bawah tanah di dekat lokasi kecelakaan Maura itu guys. Dan yang mengejutkan, anjing itu tiba-tiba menggonggong di dekat ruang bawah tanah itu, dan langsung ayah Maura mengerahkan tim radar penembus bawah tanah. Dan pada awal April, penggalian dilakukan di ruang bawah tanah di rumah tersebut. Namun saat penggalian yang dilakukan sama sekali nggak ditemukan apapun guys, selain
apa yang tampak seperti sepotong tembikar atau pipa tua di sana. Ayah Mora mengatakan, saya kira ini akan berakhir karena ini benar-benar sangat menyakitkan. Tapi guys, walaupun masih belum ada titik terang, pihak keluarga Maura tidak putus asa dan tetap akan terus mencarinya. Semoga ada titik terang guys tentang Maura ini. Sebenarnya dari pihak keluarga Maura ini sudah merasa Maura ini telah meninggal, tapi dia ingin melihat jasad anaknya ini guys. Dan mereka juga berharap ya semoga aja dia masih hidup. Ya semoga ada titik terang lah dari pencarian Maura ini guys. Oke, terima kasih sudah menonton di channel Put Daily. Mohon maaf guys, kata-kata gue masih kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.